Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ubar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Agar pelaksanaan pemilu tahun 2024 tidak bermasalah, Komisi 6 DPR RI berharap PT Pos Indonesia dapat mendistribusikan logistik pemilu dengan cepat dan tepat sasaran. Anggota Komisi 6 DPR RI Muslim meminta PT Pos Indonesia dapat melakukan pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 dengan cepat dan tepat sasaran agar pelaksanaan pemilu tahun 2024 tidak bermasalah. Muslim mengungkapkan paparan rencana distribusi logistik pemilu oleh Dirut PT Pos Indonesia secara umum sudah cukup baik. Namun ia memberikan catatan agar pendistribusian logistik ke daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T harus mendapat perhatian khusus. Pasalnya, pada pemilu dan pileg sebelumnya, banyak permasalahan logistik yang terjadi di daerah 3T, sehingga hal tersebut membuat pesta demokrasi tidak berjalan dengan baik. Selain itu, Muslim juga meminta PT Pos Indonesia netral dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga pendistribusian logistik pemilu harus benar-benar dicek dan sesuai jumlah yang sudah ditentukan. Tentu kita berharap posisi PT Pos harus netral. Dia sebagai penyelenggara khusus yang ditunjuk oleh pemerintah, jangan ada siapapun yang coba-coba bermain. Kenapa? Karena kita tahu betul ini ketika ini bermain juga jadi problem. Itu pasti akan terjadi pergantian suara di situ, kecurangan di mana-mana. Makanya kita harapkan betul-betul diseleksi dari awal. Misalnya ketika dia mengirimkan kemana Aceh, itu berapa total DPT-nya, berapa kabupatennya, berapa desanya, berapa TPS-nya, itu harus betul berhitung. Jangan-jangan TPS-nya 50 yang dikirim 100. Nah, itu juga jadi masalah. Akhirnya apa? Terjadilah kecurangan. Inilah yang harus betul-betul dicek. Saya yakin dengan sistem sekarang ini harusnya tidak boleh terjadi. Fitian dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan penyelenggaraan sidang tahunan, sidang bersama, dan nota APBN tahun 2024 akan dilaksanakan secara sederhana dan menggunakan mekanisme digital dengan aplikasi SiPerdana. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, pembahasan teknis acara pada penyelenggaraan sidang tahunan, sidang bersama, dan nota APBN 2024 masih dalam tahap persiapan. Menurutnya, kegiatan kenegaraan ini akan dilaksanakan dengan cara yang sederhana karena bahan-bahan pada pidato Presiden akan menggunakan mekanisme digital dengan aplikasi SiPerdana. Lebih lanjut, sidang tahunan 16 Agustus rencananya akan menggunakan format penyelenggaraan seperti tahun sebelumnya. Dan rincian teknis acara masih akan dibicarakan dengan Sekretariat Negara dalam waktu dekat ini. Kita sebagian masih mengacu pada tahun lalu formatnya. Nah, selebihnya tentu ini keputusan nanti masih akan dibicarakan dengan Sekretariat Negara, mekanismenya dalam waktu sesegera mungkin. Saya berharap dalam waktu minggu ini sudah ada keputusan dari Seknek tentang format acara yang seperti apa, karena ini juga akan dikonsultasikan dulu dengan Kementerian Sekretariat Negara. Ya, dengan sudah dicabut status COVID oleh Bapak Presiden, tentu kelonggaran itu sudah kita buka. Nanti semua kehadiran sudah 100%, termasuk mengundang semua lembaga-lembaga negara, duta besar juga akan diundang, sehingga mekanisme ke depan ini juga kita akan bicarakan. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI menilai pentingnya aturan atau payung hukum tentang industri dan perdagangan sandang, sehingga negara dapat menjamin dan melindungi nasib dan masa depan industri dan perdagangan sandang. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M. Nurdin menyebut Badan Legislasi DPR RI mendorong adanya aturan atau undang-undang terkait sektor industri dan perdagangan sandang sebagai upaya mencukupi kebutuhan sandang nasional dan menjaga ekosistem industri sandang. Nurdin mengatakan, Balek saat ini sedang melakukan pemantauan dan peninjauan undang-undang terkait industri dan perdagangan sandang.
Hal tersebut didorong oleh banyaknya saran dan masukan dari para pelaku industri sandang yang menilai perlu adanya aturan atau payung hukum tentang industri dan perdagangan sandang. Sehingga nasib dan masa depan industri dan perdagangan sandang dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Banyak juga masukan-masukan yang mereka merasakan perlunya ada undang-undang yang mengatur masalah sandang ini. Di hulunya mungkin dan sampai ke hilir itu ada permasalahan-permasalahan. Juga mesti adakan proteksi-proteksi yang dimimpikan oleh mereka dari pemerintah. Karena masih banyak-banyak barang ilegal masuk yang mengganggu pasar di daerah ini, di Jawa Barat. Mungkin di daerah lain juga sama. Oleh karena itu, masukan ini akan kita bawa ke balik nanti untuk kita nyusun draft undang-undang revisinya. Mudah-mudahan bisa menjadikan bahan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka-mereka. Saat ini industri dan perdagangan sandang di Indonesia telah menjadi komoditas penting yang dapat berpengaruh terhadap sistem perekonomian nasional. Untuk itu, perlu diatur dengan baik agar kebutuhan sandang tercukupi dan tidak mengganggu sistem perekonomian nasional. Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan bersama Satgas Waspada Investasi berhasil menghentikan kegiatan 155 platform pinjaman online ilegal hingga 31 Mei 2023. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, banyak pinjaman online dan investasi ilegal bertebaran di media sosial. Tawaran menggiurkan tersebut dapat menjadi jerat apabila masyarakat tidak mendapatkan edukasi. Meski sudah banyak yang ditutup oleh otoritas jasa keuangan, namun platform pinjaman online ilegal masih marak di masyarakat. Praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab dan meresahkan masyarakat perlu menjadi perhatian bagi industri jasa keuangan. DPR RI meminta otoritas jasa keuangan untuk terus mensosialisasikan literasi keuangan kepada masyarakat. Selain itu juga diperlukan keberpihakan industri jasa keuangan, khususnya perbankan terhadap pembiayaan dengan memperkecil gap antara inklusi dan literasi.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Maraknya pinjaman online atau pinjol ilegal masih banyak terjadi di Indonesia. Tak sedikit masyarakat yang akhirnya terjerumus pada lubang hitam pinjol ilegal, sehingga membuat keadaan ekonomi masyarakat semakin sulit. Kerugian masyarakat akibat investasi dan pinjol ilegal di tahun 2018 hingga 2022 mencapai 123,51 triliun rupiah. Setidaknya ada 85 platform pinjol ilegal yang masuk ke data Satgas Waspada Investasi atau SWI per Februari 2023. Ini menambah panjang daftar pinjol tak resmi di Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. DPR RI mendesak Satgas Waspada Investasi melakukan tindakan tegas dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum mengingat bahayanya tindak kejahatan investasi bodong dan pinjol ilegal di masyarakat. Investasi bodong, rentenir dan sebagainya, harapan saya di sini mungkin ada Satgas Waspada Investasi ya. Ini saya harap lebih optimal di dalam melakukan tindakan-tindakan, apalagi kan ini memimpin 14 institusi ya. Sebab saya pernah dalam suatu acara yang mana ada pengaduan dari masyarakat, ternyata bukan solusi yang diberikan, tapi saling menyalahkan satu sama lain, menyalahkan koperasi lah, menyalahkan institusi lain. Jadi masyarakat jadi bingung di sini. Tapi ini kan dengan peranan yang luar biasa, harusnya bisa memimpin benar-benar dan bisa menyikat para investasi bodong, pinjol ilegal, apalagi didukung kepolisian dan penegak hukum yang ada. Hadirnya pinjaman online memang memberikan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman uang secara cepat, hanya dengan melalui smartphone. Namun, kemudahan ini bisa menjadi jebakan bagi masyarakat. Banyak kasus orang yang terjerat pinjol ilegal karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online. Menyikapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan harus memaksimalkan fungsi pengawasan dan literasi untuk menekan angka pengguna pinjaman online. Pertama mungkin begini, kita ingin mendorong bahwa agar fungsi OJK dimaksimalkan betul-betul, bahwa jangan sampai lembaga-lembaga keuangan yang tidak resmi ini makin banyak, makin tumbuh subur sehingga merugikan kepada masyarakat banyak lah. Mereka dengan tawaran-tawaran atau iming-iming yang semestinya tidak masuk akal, terus kemudian masyarakat menginvestasikan uangnya atau mereka meminjam uang di tempat tersebut, padahal tempat tersebut bukan tempat yang resmi. Nah, kita berharap bahwa yang pertama OJK harus melakukan literasi kepada masyarakat, kepada publik, sehingga meminimalisir terjadinya pinjol ini. Yang kedua, dengan literasi itu mereka harus menjelaskan ke publik bahwa tidak boleh sembarangan meminjam uang atau menginvestasikan uang ke tempat yang betul-betul tidak resmi atau tidak mendapat izin oleh pihak OJK. Pinjaman online ilegal tumbuh dan berkembang diakibatkan tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih rendah, sulitnya akses pembiayaan bagi usaha masyarakat dan UMKM, dan kemudahan penyedia platform untuk membuat aplikasi pinjol. Tapi di sisi lain, orang yang berhadapan atau secara masif mendapatkan serangan tawaran atau iming-iming terhadap pembiayaan yang cepat dan mudah itu yang menjadi ancaman dan PR kita bersama untuk mengatasi agar mereka sebenarnya mereka itu cukup literated bahwa itu nggak legal dan itu nggak logis gitu bunganya, tapi dengan cara-cara yang cepat dan mudah tadi itu mereka jadinya ngambil itu deh gitu, termasuk rentenir di dalamnya. Tentunya, komitmen pemberantasan pinjaman online ilegal dan investasi bodong sudah dilakukan oleh DPR RI. Selain aktif melakukan pengawasan terhadap industri keuangan di beberapa daerah, DPR RI bersama pemerintah juga telah mengesahkan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Anggota Komisi 3 DPR RI mengajukan permintaan kepada kepolisian untuk menghilangkan batas waktu berlaku surat izin mengemudi. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Wacana pemberlakuan SIM seumur hidup sempat mencuat dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Korps Lalu Lintas Mabes Polri baru-baru ini. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menilai wacana pemberlakuan SIM seumur hidup harus disertai evaluasi dengan melihat catatan pelanggaran pengendara. Arsul juga mendorong proses perpanjangan SIM tidak membuka peluang terjadinya korupsi dalam bentuk pungutan liar. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, beberapa waktu terakhir ini pembahasan terkait dengan SIM seumur hidup menjadi perbincangan publik. Hal tersebut diakibatkan dengan adanya statement anggota Komisi 3 DPR RI di dalam ruang rapat sidang, di mana menyampaikan statement terkait dengan perpanjangan masa SIM menjadi seumur hidup. Lalu seperti apa tanggapan dari Komisi 3 DPR RI? Saya akan menanyakannya langsung kepada salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Arsul Sani dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 10. Baik Pak Arsul, Pak, terkait dengan perpanjangan SIM ini menjadi seumur hidup, kira-kira seberapa urgensinya Pak? Ya, soal keinginan agar SIM ini berlaku seumur hidup kan memang dilantarkan oleh beberapa anggota Komisi 3 DPR RI pada saat rapat kerja pengawasan dengan Kakor Lantas Polri ya. Nah, tentu karena di DPR ini ada 9 fraksi, ada 53 orang anggota Komisi 3, pendapatnya bisa berbeda-beda dan juga ada variasinya tentu kalau berbeda. Saya termasuk anggota yang kalaupun misalnya mau diintroduksi ya soal SIM seumur hidup itu harus dengan syarat-syarat tertentu yang ketat ya. Tidak bisa kemudian katakanlah diberikan begitu saja orang memohon SIM kemudian langsung dapat SIM itu seumur hidup ya. Nah, apa syarat-syarat itu? Kalau menurut hemat saya pertama kali
orang mendapatkan SIM itu 5 tahun dulu, ya. Nanti setelah 5 tahun dievaluasi, ya, apa catatan-catatan pelanggaran lalu lintasnya ada atau tidak, ya. Mulai dari katakanlah tidak tertib di jalan, kemudian mengemudikan berbahaya yang menimbulkan tabrakan dan sebagainya, itu semua harus dievaluasi ada atau tidak. Setelah itu, ya, itu bolehlah dikeluarkan, tetapi itu juga kemudian tidak tidak ada evaluasi, ya. Jadi mesti juga ada evaluasi kembali. Misalnya kalau ternyata setelah diberikan SIM seumur hidup dia itu mengemudi kedapatan dengan cara yang membahayakan, seringkali melanggar lalu lintas sampai katakanlah jumlah tertentu, ya, atau bahkan pernah katakanlah tabrakan atau menabrak, ya, bukan ditabrak, ya, maka ya harus bisa dievaluasi SIM seumur hidupnya. Jadi itu tidak diberikan istilahnya dengan cek kosong lah, ya, soal SIM seumur hidup, ya. Kan hakikatnya kan ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh kemudian kemudahan itu kita kemudian mengesampingkan, ya, aspek-aspek keamanan lalu lintas itu sendiri. Gitu. Berarti kan tujuannya kan sebenarnya dari rapat yang sudah dilangsungkan beberapa waktu terakhir itu adanya terkait dengan SIM itu sebenarnya seharusnya tidak dimasukkan ke pajak negara bukan penerimaan negara itu, Pak, ya, atau PNBP. Nah, sehingga mengeluhkan bahwa agar tidak ditargetkan, seperti itu, sehingga tidak ada yang korlantas atau pihak-pihak atau oknum-oknum yang berjualan terkait dengan SIM tersebut. Apakah memang di lapangan seperti itu, Pak? Ya, kalau soal aspek atau sisi PNBP-nya saya kira itu bisa kita atur, ya. Yang paling penting saya sepakat bahwa tidak kemudian proses perpanjangan SIM setiap kali ada perpanjangan 5 tahun itu membuka peluang untuk adanya tindak korupsi dalam bentuk pungutan liar, ya, dan kemudian katakanlah juga jual beli proses mendapatkan SIM karena sebetulnya tidak lulus tapi kemudian menjadi lulus dan lain sebagainya. Jadi itu hal-hal yang saya kira juga memang harus kita atasi, ya. Tetapi mengatasinya tidak kemudian dengan secara simpel mengubah SIM itu dari 5 tahun menjadi seumur hidup tanpa kemudian syarat-syarat tertentu. Berarti perlu dicatat lagi evaluasinya dari misalkan sudah seumur hidup perlu dievaluasi kembali memang persen to persennya, ya, Pak, ya. Jadi apakah ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu, Pak? Ya, intinya yang ingin saya katakan, kalau seorang dikasih SIM seumur hidup kemudian dia sering melanggar lalu lintas atau bahkan menabrak dan segala macam, ya itu mesti harus dievaluasi kembali. Dan kemudian kalau misalnya itu status SIM seumur hidupnya itu dicabut dan kemudian dia ingin mendapatkan kembali harus ada proses lagi, gitu, ya. Baik, terima kasih Pak Arsul Sani atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Bapak Arsul Sani, di mana terkait dengan wacana perpanjangan SIM ini menjadi seumur hidup. Bapak Arsul Sani memberikan catatannya yaitu terkait dengan evaluasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara itu sendiri. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi.
menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami di Fariska. Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya di Fariska dalam segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di beberapa media nasional hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online hari ini yaitu lolos fit dan proper test Komisi 11 DPR RI, Agusman dan Hasan Fauzi jadi anggota Dewan Komisioner OJK. Pemirsa bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Komisi 11 DPR RI resmi menetapkan Hasan Fauzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, perangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2023-2028. DPR RI juga mengangkat Agusman sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan juga Lembaga Jasa Keuangan OJK, dan juga keduanya terpilih melalui musyawarah dan mufakat tanpa adanya pemungutan suara atau voting usai menjalani fit and proper test bersama dua kandidat lainnya. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolvi Otnil menyebut keputusan tersebut berasal dari pandangan masing-masing fraksi DPR yang menyampaikan bahwa Hasan Fauzi dan Agusman merupakan kandidat terbaik sebagai ADK OJK yang baru. Bisa kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online hari ini, yaitu berita mengenai Imron Amin resmi dilantik menjadi Wakil Ketua MKD DPR RI. Mirsa bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad resmi melantik anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra DPR RI Imron Amin sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI pada Senin 10 Juli 2023. Imron menggantikan rekan satu fraksinya yaitu Habibur Rahman yang menjadi pimpinan Komisi 3 DPR RI. Imron Amin juga menyampaikan dirinya akan terus melanjutkan tugas-tugas MKD dengan tetap menjaga marwah DPR RI. Dan juga pelantikan tersebut diakhiri dengan penyerahan palu sidang sebagai tanda resminya Imron Amin sebagai Wakil Ketua MKD yang baru. Imron diketahui juga merupakan anggota Komisi 11 DPR RI. Susunan pimpinan MKD DPR RI saat ini yaitu Ketua MKD DPR RI yaitu Adang Darajatun berasal dari fraksi PKS dan para Wakil Ketua MKD DPR RI yaitu Trimedia Panjaitan yang berasal dari fraksi PDI Perjuangan, Andi Rio Idris Pajalangi yaitu dari fraksi Golkar, Imron Amin dari fraksi Gerindra, dan juga Nazarudin Dekgam dari fraksi PAN. Mirsa, itu tadi headline di media online hari ini yang membahas terkait dengan lolos fit and proper test Komisi 11 DPR RI, Agusman dan Hasan Fauzi menjadi anggota Dewan Komisioner OJK, dan juga berita kedua membahas terkait dengan Imron Amin resmi dilantik menjadi Wakil Ketua MKD DPR RI. Sekian dari saya di Fariska, kembali ke rekan Zia.
Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.